Halo kerabat, saya Bagus Divya dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork gastroforestry project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode kali ini membahas kisah masyarakat adat Amerika yang berhubungan dengan nasib identitas pangan, dan ini episode terakhir atau episode keempat untuk tema ini. Jadi tema berikutnya pasti berbeda. Sebelumnya, di episode ketiga singkatnya, di dataran tinggi Colorado meliputi Arizona, Utah, Colorado, dan New Mexico, kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Komunitas asli telah hidup di sini selama 10.000 tahun, mempertahankan bahasa dan tradisi pertanian mereka. Namun, modernisasi, kemudian perubahan iklim, dan ketergantungan pada makanan cepat saji juga mengancam keberlanjutan tradisi ini. Organisasi lokal itu mendukung ketahanan pangan melalui proyek perkotaan dan lahan komunitas, menggabungkan pengetahuan leluhur dan inovasi itu yang terbaik. Praktik budaya seperti ini, seperti nyanyian dan pengumpulan tanaman obat, membantu melestarikan identitas dan ketahanan pangan di wilayah ini. Masakan Indian Amerika yang baru. Nah, antropologi ini ingin mengeksplorasi gitu ya dari sisi gastronominya. Diawali dari pertemuan koki dan aktivis Indian Amerika, Loy Allen Frank, dan koki-koki Indian Amerika berkumpul untuk acara kuliner di Santa Fe. Waktu di episode sebelumnya, sebutan Santa Fe itu saya menggunakan penyebutan orang-orang eksternal ya, jadi Santa Fe. Padahal aslinya adalah Santa Fe gitu, kalau misalkan mau pakai bahasa natifnya. Nah, di Santa Fe atau di Santa Fe, New Mexico. Acara ini didukung oleh Slow Food USA atau Amerika dan bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi kuliner Amerika yang berakar pada budaya Indian. Emang benar harusnya kayak gitu. Louis Allen Frank merupakan seorang koki, antropolog kuliner, penulis buku masak, fotografer, dan seorang chef ya tadi koki atau juru masak, karena mempromosikan masakan tradisional penduduk asli Amerika. Tujuan acara ini adalah mengidentifikasi produsen makanan yang masih mempertahankan atau menghidupkan kembali makanan asli Amerika. Dialog dan presentasi makanan yang mencerminkan tradisi kuliner Indian seperti mole negro dan burung puyuh berlapis madu. Masakan Indian Amerika sebagai tradisi unik. Jadi, Louis Allen Frank mengajukan pertanyaan dalam perkumpulan ini. Mengapa masakan Indian Amerika itu tidak dipandang setara dengan masakan Prancis, masakan Italia, atau masakan Asia? Ini merujuk ke masakan Cina, masakan Jepang, dan masakan Thailand. Karena waktu itu Thailand masih kerajaan ya. Jadi, ketika ngomongin atau ngebandingin Asia, bukan Asia Tenggara gitu ya. Tapi maksudnya bukan Asia Tenggaranya yang seperti Indonesia gitu ya, atau Malaysia atau Singapura gitu, tapi merujuk ke yang tidak pernah dijajah seperti itu ya. Thailand kan tidak pernah dijajah ya. Nah, ia menyoroti proses panjang dan bahan-bahan unik yang membuat masakan ini kaya akan sejarah dan nilai budaya. Tradisi dan proses unik pozole. Nah, pozole ini kalau misalkan menggunakan bahasa Spanyol, pozole gitu. Poz. Nah, poznya itu ditekan dulu gitu, baru disebutin lagi pozole gitu. Jadi kayak pozole gitu. Tapi kita sebut saja menggunakan bahasa Indonesia ya, karena sudah banyak kan menu ini pozole. Jadi pozole itu hidangan semur jagung khas Indian yang memerlukan jagung hominy kering yang telah diproses dengan abu kuliner ya untuk memaksimalkan kandungan niasinnya gitu. Jadi proses persiapannya juga panjang, membutuhkan keahlian dan menghormati teknik turun-temurun. Nah, pozole kalau misalkan kerabat mencicipi di kedai-kedai Meksiko ya, di Jakarta udah banyak ya, cuman jarang untuk menu-menu ini ya karena prosesnya yang lama itu gitu. Jadi bisa ditemukan dengan mudah ya di kota-kota besar lah yang ada kedai-kedai Meksiko ya, atau kayak taco ya gitu.
tradisi-tradisi seperti itu. Nah, kemudian Piki sebagai roti tradisional Indian. Piki itu roti tipis khas penduduk Hopi atau suku Hopi yang membutuhkan teknik khusus dan batu masak khusus yang diwariskan turun-temurun. Pembuatan Piki itu merupakan seni kuliner gitu atau culinary arts yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai tekniknya dan memiliki makna penting dalam budaya Hopi. Roti seperti ini mirip seperti roti dari India gitu ya. Roti tradisional India seperti chapati ya, roti naan yang umumnya terbuat dari jagung juga gitu. Ya, atau pilihan lainnya adalah dari tepung gandum utuh ya, air dan sedikit garam. Nah, untuk membuatnya kan adonan tepung dan air diuleni hingga elastis ya atau ya kalis gitu. Lalu dibentuk menjadi bulatan pipi. Roti ini kemudian dimasak di atas tawa. Tawa itu wajan datar panas atau di dalam tandur ya. Tandur itu oven tanah liat. Jadi roti ini dimasak hingga matang gitu dengan sedikit gelembung atau kecoklatan di permukaannya. Nah, sedangkan roti naan ini berasal dari India ya asalnya. Jadi ya mirip-mirip lah, ada kedekatan cita rasa gitu di India, di Pakistan dan Asia Selatan gitu. Tandur itu oven tradisional, kadang bentuknya juga tabung, digunakan pastinya untuk memanggang roti pada saat itu, daging dan masakan lainnya dengan panas yang langsung dari api. Nah, sehingga menciptakan atau menghadirkan cita rasa yang otentik. Kemudian melihat makna budaya dan kenangan. Piki dan makanan tradisional lainnya seperti cabai hijau panggang itu kan menghubungkan orang-orang dengan kenangan budaya, identitas, dan masa kecil mereka. Makanan-makanan ini bertindak sebagai simbol kelangsungan budaya dan ketahanan pangan yang melestarikan pengetahuan ekologi dan teknik tradisional. Pentingnya tradisi kuliner Indian Amerika ini karena makanan Indian Amerika bukan sekadar makanan, tetapi simbol kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat asli untuk Amerika. Masakan ini memerlukan teknik dan bahan yang unik, memperlihatkan keahlian dan inovasi kuliner selama berabad-abad. Monografinya ya. Apakah ada yang tahu cara menyalakan api? Teriaknya. Awalnya, aku merasa pertanyaan itu agak aneh, mengingat kami sedang berdiri di luar, di tengah hutan juniper di pinggiran Santa Fe, New Mexico. Tentunya orang-orang di daerah ini tahu cara menyalakan api. Loy Allen Frank berdiri di sana dengan seragam koki berwarna putih di bawah sinar matahari pagi di New Mexico, mencari siapa saja yang bisa membuat dan menyalakan api agar dia dan koki Indian Amerika lainnya bisa memulai masakan di atas api. Loy sedang membantu mengkoordinasikan sebuah acara besar yang berhubungan dengan makanan dan tidak punya waktu untuk menyalakan api sendiri. Setelah 48 tahun memanggang di lubang bersama keluargaku, tak terhitung berapa banyak api unggun, waktu yang dihabiskan di militer dan hanya menjadi anak-anak. Aku tahu sedikit tentang cara membuat api untuk masak. Aku pun segera menawarkan diri dan mulai bekerja. Loy Allen Frank, Loretta Oden, Walter Whitewater, dan beberapa koki Indian Amerika lainnya, bahkan aktivis pangan, penulis, akademisi, serta produsen makanan ikut serta dalam pertemuan yang sebagian besar itu disponsori oleh Symposium Renewing America's Food Traditions atau RAF ya, ini terkenal, dari Slow Food USA di kampus yang terkenal juga nih dengan kampusnya para chef ya, di kampus Institute of American Indian Arts, itu di luar Santa Fe. Loretta Oden dan Walter Whitewater itu adalah koki Native American yang mempromosikan masakan tradisional dan budaya kuliner pribumi Amerika. Nah, pertemuan ini hanya salah satu dari beberapa pertemuan yang ditujukan untuk mengidentifikasi produsen di seluruh negeri yang mempertahankan atau menghidupkan kembali makanan dan tradisi kuliner yang telah ada di Amerika Utara selama beberapa generasi. Banyak dari tradisi makanan ini tak terelakkan berasal dari Indian Amerika.
menggunakan bahan-bahan asli dari lanskap Amerika Utara. Loi dan yang lainnya hadir tidak hanya untuk mengikuti 1,5 hari dialog, jadi ya setengah hari seminar lah seperti itu ya, atau forum, tetapi juga untuk menyajikan cita rasa dari beberapa makanan ini. Berarti nggak cuma forum dan demonstrasi masakan ya. Beberapa makanan yang disajikan termasuk falafel quinoa. Quinoa itu quinoa ya, jadi dibacanya itu quinoa atau quinoa. Quinoa ini ada yang kembung, kemudian ada yang biasa saja. Nah, beberapa makanan yang disajikan termasuk falafel quinoa, quinoa kembung, torte coklat tanpa tepung, burung puyuh dengan saus madu cabai, salmon di atas papan yang datar gitu, dan ada kejunya ya. Jadi papan datar ada kejunya, itu biasanya disebut papan cheddar. Dan favorit pribadiku hari itu adalah mole negro. Aku selalu menyebut kepada siapa saja yang mau mendengarkan bahwa mole negro adalah jenis makanan rumit yang paling mirip dengan makanan yang dikonsumsi orang-orang Mesoamerika saat orang Eropa pertama kali tiba di Amerika Utara. Mole itu hidangan kompleks yang sepenuhnya mewakili lanskap dan sistem pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat Amerika Tengah. Sebagai keterangan, jadi falafel quinoa itu adalah falafel yang berbahan dasar quinoa yang cukup lezat menurut rasa etnis mereka. Falafel itu adalah bola goreng ya yang berbahan dasar kacang Arab dan rempah-rempah, itu campurannya begitu. Nah, quinoa sendiri atau quinoa ya itu biji-bijian yang punya nilai gizi yang cukup tinggi ya, dan bebas gluten dan kaya protein, dan sekarang kan dieksploitasinya kayak gitu, gluten free gitu kan ya. Nah, nama ilmiah dari quinoa ini adalah Chenopodium quinoa. Daftar bahan dan banyaknya langkah yang diperlukan untuk membuat mole yang sederhana sekalipun cukup rumit hingga membuat siswa kuliner berhenti sejenak. Lalu mengapa? Tanya Louis Allen Frank. Makanan Indian Amerika tidak dianggap sebagai masakan yang setara dengan masakan Prancis, Italia, atau Asia. Louis telah menjadikan pertanyaan ini sebagai misinya yang telah mengarahkannya pada buku yang penuh warna tentang makanan dan resep, serta pada disertasi dan gelar PhD yang ia fokuskan pada subjek ini gitu. Beberapa orang mungkin menganggap langkah-langkah persiapan ini unik, pertanian, kemudian membahas tentang panen, dan bahkan cara makan dalam mempersiapkan makanan seperti jagung sebagai masakan yang unik bagi Amerika Utara. Pada dasarnya ini adalah masakan. Pada satu level ada pozole, nah hanyalah semur jagung, rempah-rempah, dan kadang-kadang potongan daging, tergantung pada daerah dan bahkan keluarga yang menyiapkan hidangan tersebut. Dengan pendekatan yang memperhatikan persiapan ya, pozole itu memerlukan cara tertentu untuk pertama-tama menanam jenis jagungnya dulu ya, itu kan khusus ya, yang telah disilangkan gitu selama berabad-abad agar sesuai dengan selera yang dihargai oleh masyarakat asli dalam semangkuk pozole. Pozole ini adalah hidangan tradisional dari jagung hominy. Ya, jadi jagung hominy itu adalah biji jagung yang diproses dengan alkali seperti abu ya, membuatnya lebih empuk, bergizi, dan mudah dicerna. Nah, jagung hominy ini dimasak dengan abu kuliner tadi atau dengan alkali yang memberi gizi tambahan dan tekstur juga menjadi unik, berasal dari budaya asli Amerika. Pozole sering disajikan pada acara khusus dan melambangkan identitas serta warisan budaya yang diwariskan turun-temurun dengan variasi rempah gitu. Kemudian ada lagi ditambahkan daging. Akibatnya, pozole ini merupakan jenis jagung yang digunakan dalam persiapan hidangan-hidangan tersebut ya, dalam berbagai acara. Istilah ini membangkitkan gambaran dalam benak orang yang secara budaya akrab dengan jenis makanan ini. Persiapan pozole juga menggunakan jagung hominy kering yang kulitnya juga telah dihilangkan.
Jagung tersebut direndam dalam air semalaman. Ya bayangkan ya, baru direndam itu udah semalam. Keesokan harinya jagung tersebut dimasukkan ke dalam panci yang tidak boleh terbuat dari logam atau paling tidak harus berupa panci yang berlapis enamel. Persyaratan ini juga penting dalam proses karena langkah tersebut melibatkan penambahan abu kuliner yang bereaksi negatif terhadap logam. Abu kuliner ini warnanya adalah abu putih yang tersisa dari pembakaran sempurna jenis kayu-kayu tertentu. Nah, saling berkaitan kan apa yang ditanam dengan masyarakat. Nah, kemudian tergantung pada budaya dan makanan yang sedang disiapkan. Abunya bisa berasal dari saltbush, kemudian dari juniper ya, atau bahkan tanaman kacang. Lye dan alkali yang ada dalam abu itu membuat niacin dalam jagung yang memang tersedia untuk proses pencernaan manusia dan juga mengubah warna dan tekstur jagung. Nah, setelah direbus selama sekitar 5 jam, hominy ini didinginkan di bawah air yang mengalir, sementara jari-jari itu bekerja ya untuk menghilangkan kulitnya. Jadi setelah itu hominy dikeringkan lagi dan disimpan untuk digunakan nanti. Dari deskripsi ini saja dapat dipahami bahwa makanan asli lebih dari sekadar makanan sederhana yang hanya ditanam, dipanen, dikeringkan, dan kemudian dimakan. Makanan-makanan ini melibatkan proses yang mencerminkan berabad-abad kreativitas dan inovasi. Makanan Southwestern lainnya yang inovatif dan sama kompleksnya adalah roti piki yang tadi. Piki adalah salah satu roti asli Amerika Utara. Sebelum kontak dengan orang Eropa, Amerika Utara yang asli tidak mengenal sourdough, tidak mengenal ciabatta, atau bahkan roti flakes. Jadi roti flakes itu adalah roti oatmeal yang banyak biji-bijiannya gitu ya. Yang paling mendekati makanan seperti roti adalah tortilla jagung, tamale, dan apa yang dikenal oleh masyarakat Hopi sebagai piki. Piki hadir dalam lembaran tipis seperti kertas koran yang digulung dan disajikan pada acara-acara khusus. Membuat piki membutuhkan seni dan keterampilan. Pengantin perempuan Hopi muda harus menunjukkan kepiawaian mereka dalam membuat piki. Sebelum dianggap layak untuk menikah. Nah, piki itu dipanggang di rumah piki khusus di atas batu datar yang telah diberi bumbu. Batu piki juga menjadi harta keluarga, diwariskan kan selama beberapa generasi. Jadi batu tebal tersebut juga diletakkan di atas batu-batu kecil di tepi atau pojok rumah piki. Ranting cedar itu dibakar di bawah batu selama proses memasak. Adonannya terdiri dari air, biasanya tepung jagung biru dan abu kuliner. Kadang-kadang tepung jagung kuning dan putih digunakan, tergantung pada tujuan seremonialnya. Adonan tipis dengan konsistensi seperti adonan pancake encer dioleskan ke batu dengan tangan telanjang ya oleh koki atau juru masak yang terampil. Aku sendiri belum pernah mencoba proses ini, tetapi menurut Jane, butuh bertahun-tahun untuk menguasai tekniknya sambil kehilangan beberapa lapisan kulit ujung jari. Wow, cukup rumit ya. Adonan dioleskan ke batu secara berlapis. Ketika telah mengering hingga mencapai konsistensi yang tepat, lapisan-lapisan tersebut juga dikupas dari batu menjadi satu lembar dan kemudian digulung. Setelah proses memasak dan satu batu tetap panas, batu tersebut dioles lagi nih dengan biji semangka ya atau labu yang telah ditumbuk. Minyak alami dari biji itu meresap ke dalam batu. Makan piki adalah seni tersendiri. Sekali gigitan pada roti ini akan menghasilkan remah-remah yang jatuh di depan si pemakan. Aku sering harus menyerah pada kekacauan saat makan piki atau mencoba mengambil gigitan kecil yang tidak pernah tampak menghasilkan lebih sedikit remah. Aku juga mencoba metode mencelupkannya dan menggigit di mana ujung roti dicelupkan ke dalam semur atau saus sebelum digigit. Hasilnya sering sama, tetapi tetap saja menyenangkan. Saat piki disajikan atau hadir di atas meja,
Hasilnya seringkali banyak senyum dan percakapan yang mengalir, terutama dari masyarakat Hopi dan Pueblo lainnya. Piki adalah salah satu makanan istimewa yang membawa orang-orang ke momen-momen dalam waktu yang tertanam dalam ingatan dan diaktifkan oleh aroma dan pemandangan tertentu. Momen-momen ini biasanya menyenangkan, seringkali dari masa kecil terbawa kembali. Piki bertindak sebagai tempat perlindungan memori budaya, kelangsungan budaya, dan identitas. Piki bahkan dapat mengaktifkan pengetahuan ekologi yang terkait dengan teknik pertanian dan cara membuat abu kuliner dari bahan alami. Ini adalah mata air ketahanan yang memancar saat dimakan. Piki dapat berpadu dengan makanan lain yang juga menjadi tempat perlindungan ingatan, menciptakan mosaik dari memori budaya dan ketahanan. Makanan lain yang juga membangkitkan reaksi budaya dan panca indera dari masyarakat Southwest, dan salah satu yang paling sederhana adalah cabai hijau panggang. Kemudian antropologi ini melihat lagi adanya reaksi terhadap cabai hijau panggang. Jadi cabai hijau panggang itu memicu beragam reaksi di barat daya Amerika, mulai dari kekaguman hingga cibiran, serta banyak ya kisah-kisah lucu gitu. Jadi penuh makna dan spiritual. Padahal itu cuma cabai hijau panggang. Cabai itu sebagai simbol identitas budaya di sana. Jadi cabai telah menjadi makanan identitas di Amerika Barat Daya bersama dengan tortilla, tamale, dan enchilada ya, satu lagi itu. Meskipun aslinya berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah, bukan dari Barat Dayanya. Nah, enchilada itu tortilla yang berisi ya, kemudian digulung, dilapisi saus pedas. Nah, kalau misalkan kerabat pernah nongkrong di kedai-kedai Meksiko yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, saya pernah melihat ya, bahkan mencicipinya. Enchilada itu saus pedasnya terbuat dari berbagai cabai kering, kemudian ada tomat ya, ada bawang juga yang terasa oleh saya adalah bawang putih, kemudian ada sari-sari kaldu ya, dan rempah-rempah seperti oregano gitu. Nanti kerabat bisa mencobanya ya, atau ada saus komposisi saus yang kurang mungkin bisa kerabat tambahkan di komentar ya. Apabila kerabat sudah mencicipi enchilada. Nah, antropologi ini juga melihat ada asal dan penyebaran cabai. Cabai itu diperkenalkan di barat daya oleh penjajah Spanyol dari Meksiko pada abad ke-16. Nah, dengan satu-satunya varietas asli di barat daya itu adalah chiltepin. Chiltepin itu cabai yang kecil, tapi dia itu tumbuhan liar gitu di Meksiko barat laut. Ya, chiltepin dalam tradisi lokal itu sangat dihargai di Meksiko dan orang-orang itu menggunakan alat khusus untuk menggilingnya, menghindari iritasi ya dari capsaicin atau capsaicin saat menambahkan ke makanan. Ya, jadi memang sensitif sekali gitu ketika ingin menggiling chiltepin ini. Jadi chiltepin itu bentuknya cabai kecil, rasanya pedas, asli dari Meksiko dan Amerika Selatan. Nama latinnya adalah Capsicum annum var glabiusculum. Maksud saya glabriusculum ya, chiltepin. Nah, kemudian antropologi ini melihat cabai sebagai elemen identitas lokal. Nah, kemampuan mengonsumsi cabai juga sering dianggap sebagai kayak simbol gitu, kemudian penanda keaslian atau kejantanan ya. Bahkan di Meksiko juga menganggap orang yang tidak suka cabai sebagai hal yang mencurigakan. Ini kenapa nih orang nggak suka pedas gitu kan? Jadi ada berbagai pertanyaan publik gitu yang menjadi stigma atau stereotipe. Nah, kemudian adanya manfaat pengobatan dari minyak cabai sendiri. Jadi minyak cabai itu memiliki banyak kegunaan medis ya, etnomedicine, seperti mengobati flu ya, infeksi, sekaligus menambah cita rasa makanan sehari-hari. Makanan juga sebagai warisan budaya. Buktinya adalah makanan seperti cabai, roti piki, atau pozole yang menjadi simbol warisan budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam mempertahankan identitas dan tradisi.
Antropologi ini juga melihat ancaman terhadap tradisi seperti hubungan manusia dengan tanah dan makanan tradisional yang cukup terancam gitu oleh perubahan yang modern, termasuk hilangnya waktu untuk menghargai keindahan alam sekitar. Gerakan slow food diawali dari Carlo Petrini ya, itu kan pendiri gerakan slow foodnya gitu, mengingatkan pentingnya makan dengan lambat untuk menghargai hubungan kita dengan alam. Ya makanya namanya slow food, makanan lambat. Kemudian ada pertemuan RAF ya, yang tadi sudah dibahas. Pertemuan RAF itu menyoroti kebangkitan produsen pangan asli Amerika yang kian berkembang dan menyatukan banyak fitur dalam sistem pangan gitu. Kemudian menghadirkan banyak orang-orang atau tokoh-tokoh penting dalam pelestarian tradisi makanan, termasuk unit pemotongan ternak ya yang berkeliling gitu, apa ya namanya tuh, saya lupa, TCEDC gitu, untuk mendukung pangan lokal. Jadi TCEDC ini, the Taos County Economic Development Corporations ya, itu organisasi nirlaba gitu yang mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan di New Mexico ya, dengan fokus pada sektor makanan lokal, pemberdayaan petani dan mengatasi ketidakamanan pangan serta kemiskinan. Hal ini juga berdampak pada kebangkitan identitas budaya dan praktik leluhur. Jadi ada kebangkitan produsen pangan asli ya, yang merupakan cerminan revitalisasi identitas budaya dan praktik tradisional di seluruh Amerika Utara. Cabai hijau panggang kepada siapapun yang asli, baik Hispano, penduduk asli atau Anglo, dan bersiaplah untuk beragam reaksi dari kekaguman murni hingga cibiran, bersama sederet kisah dan anekdot, mulai dari yang lucu, yang aneh, absurd ya, hingga yang penuh makna dan spiritual. Cabai itu telah menjadi makanan khas di Amerika Barat Daya, bersama dengan tortilla, tamale, dan enchilada ya. Secara historis, cabai juga sebenarnya bukan makanan tradisional di wilayah ini kan, melainkan diperkenalkan ketika penjajah Spanyol itu mulai bergerak ke utara dari lembah Meksiko pada abad ke-16 ya. Asal mula cabai itu sebenarnya lebih jauh di selatan gitu, tapi di tempat-tempat seperti negara-negara Bolivia ya, kemudian dataran tinggi 5 itu negara apa? Ibu kotanya 5. Peru ya, Peru. Di sini kota soalnya. Saya lagi membayangkan negara apa yang ibu kotanya 5. Oh iya, Peru ya. Saya ulangi ya. Di tempat-tempat seperti negara Bolivia, kemudian di dataran tinggi Peru, lembah Tehuacan ya, itu di Meksiko lembahnya, dan daerah tropis lainnya di Amerika Tengah dan Selatan. Satu-satunya jenis cabai yang sudah ada di Barat Daya itu sebelum penyebaran besar-besaran adalah Chiltepin tadi gitu, atau dikenal sebagai cabai Pekin ya. Nah, itu di episode sebelumnya sudah pernah dibahas ya ceritanya. Cabai merah kecil ini tumbuhnya tegak dan berada di semak-semak biasanya, di semak-semak kecil tapi liar, dan buahnya juga seukuran kuku jari kelingking, bahkan lebih kecil. Nenekku dulu menanam bola api kecil di ladang kami. Hanya 2 cabai ini yang ditumbuk sudah cukup untuk mengunci, bahkan mengubah sepanci kacang hambar menjadi hidangan penuh rasa. Ajaib sekali cabai ini. Chiltepin sangat dihormati di Meksiko Barat Laut, hingga ada alat khusus untuk menggilingnya yang tersedia di meja makan keluarga. Alat ini diukir dari kayu besi dengan bentuk dan desain yang kreatif, terdiri dari lubang dan penutup yang berujung bergerigi. Karena semua cabai mengandung capsaicin yang mengiritasi, penanganan juga harus hati-hati. Nah, penduduk di Sonora, Meksiko itu misalnya ya, menyukai cabai kering kecil ini dalam masakan mereka dengan cara menggilingnya menggunakan alat khusus tadi, sehingga aman untuk ditaburkan. Dengan sentuhan kreatif, gerakan RAF yang tadi ya, Renewing America's Food Traditions, itu mengidentifikasi sebagian besar wilayah Barat Daya sebagai Chili Pepper Nation. Nah, kerabat pernah mendengar ya istilah itu, Chili Pepper Nations. Di kita ada nggak cabai kebanggaan bangsa gitu ya?
Indonesian apa gitu ya, Indonesia cabe, cengek gitu, cengek Indonesia kan keren ya. Cengek Indonesia, asosiasi cengek Indonesia gitu kan. Atau asosiasi pecinta cengek gitu kan, harus ada, ini ada Chili Pepper Nation ada gitu ya di Amerika. Nah, hampir semua hidangan barat daya menyertakan cabai sebagai bahan atau bumbu pelengkap. Rempah yang sedikit mengiritasi ini ditanam di seluruh wilayah, mulai dari lahan luas hingga pot di balkon juga ya, bahkan di balkon apartemen di Albuquerque atau di Phoenix. Nah, kebiasaan makan cabai ini sudah menjadi bagian mendalam dari identitas budaya dan regional. Orang yang dianggap asli di barat daya paling tidak pernah mencoba makan cabai. Jangan sampai tidak. Bahkan kemampuan untuk makan cabai juga dianggap sebagai tanda kejantanan atau penguat klaim keaslian seseorang ya. Jadi lebih kuat nih etnisnya gitu. Wah, bermain ras gitu ya. Nah, di Sierra Madre, Chihuahua, Meksiko itu banyak penduduk Tarahumara ya atau Raramuri ya. Itu tidak percaya pada orang yang tidak suka atau menolak makanan cabai. Mereka merasa hanya dukun jahat yang tidak makan cabai. Cabai bahkan memiliki makna sentimental dan mistis dalam pengobatan tradisional. Saat berbicara dengan Emigdio Balen, jadi beliau itu adalah petani spiritual. Petani juga ada petani spiritual ya di sana. Itu dari Bolivia yang kini bertani untuk Tesuk Pueblo. Aku bertanya apakah ia menanam cabai. Responnya mengubah sikap seriusnya menjadi bercanda ya, berkata bahwa dia punya sesuatu yang sepertinya aku akan suka. Nanti di kantornya dia memberikanku botol kecil berisi cairan merah orange ya atau oranye gitu. Minyak cabai yang dia katakan memiliki banyak kegunaan pengobatan. Aromanya kuat dari minyak ini membuatku berpikir dan sekarang minyak tersebut jadi bagian dari bumbu masakanku. Makanan seperti cabai, roti piki, dan pozole menjadi simbol warisan budaya kita, mengingatkan kita akan usaha berkelanjutan untuk memadukan masa lalu dan masa kini. Sementara kita mempertahankan rasa dan warna budaya kita. Makanan ini dan bagaimana disajikan serta dinikmati adalah hasil dari hubungan dinamis manusia ya dengan tanah di barat daya. Misalnya ada beberapa orang yang bernama Alexander dari James Pueblo itu menekankan bahwa generasi penduduk asli yang terus mengolah dan memakan makanan ini adalah bukti hidup dari ikatan yang telah terjalin lama dengan tanah tersebut. Saat ini hubungan ini terancam oleh tekanan internal dan eksternal. Kita mulai kehilangan waktu untuk memperindah tempat kita tinggal. Menurut Carlo Petrini, ya pendiri gerakan Slow Food, kita perlu makan dengan lambat untuk menghargai nilai waktu yang kita habiskan dalam alam. Pertemuan RAF juga berlangsung sangat baik ya dengan kehangatan dari para tokoh penting yang berbicara tentang berbagai makanan warisan, kemudian makanan leluhur, banyak produsen makanan tradisional asli yang telah berkembang pesat ya selama 3 dekade terakhir, kemudian menggambarkan kebangkitan kembali identitas budaya dan praktik leluhur. Nah, TCEDC ini memperkenalkan Matanza Mobile. Jadi seperti unit pemotongan ternak pertama di New Mexico sebagai bentuk inovasi yang mendukung tradisi dan praktik lokal sambil merayakan kebangkitan pangan tradisional di Amerika Utara. Kemudian antropologi ini juga melihat adanya kemandirian ekonomi pedesaan. Jadi sebelum Perang Dunia II, komunitas pedesaan di New Mexico, khususnya komunitas petani asli dan Hispano itu sebagian besar mandiri ya secara ekonomi dengan menanam dan memelihara hewan untuk kebutuhan sendiri. Hilangnya varietas lokal dan tradisi pertanian itu dilihat dari penurunan jumlah petani dan peternak skala kecil yang menyebabkan hilangnya varietas tanaman lokal seperti gandum toast red ya, kemudian jenis hewan ternak yang tahan terhadap penyakit lokal. Sedangkan peranan TCEDC, ini Pusat Pengembangan Ekonomi Komunitas Taos, itu meluncurkan unit pemotongan hewan keliling Matanza untuk mendukung petani kecil dalam pengolahan daging lokal agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada fasilitas USDA ya.
itulah kayak Kementerian Pertaniannya gitu, tapi jauh banget gitu, harus ke Amerika ya, ke pusatnya gitu. Nah kemudian adanya dampak gentrifikasi dan regulasi. Jadi gentrifikasi dan peraturan penggunaan lahan dari beberapa dinas kehutanan juga menurunkan daya tahan pertanian lokal ya. Harga lahan yang meningkat, serta privatisasi yang berdampak negatif pada keberlanjutan pertanian skala kecil. Ya, berbicara tentang gentrifikasi dan peraturan penggunaan lahan ya. Jadi gentrifikasi itu adalah proses perubahan sosial ya, ekonomi, politik, fisik di suatu wilayah yang mengakibatkan pergeseran penduduk asli oleh kelompok yang jauh lebih kaya ya. Seringkali meningkatkan harga properti dan biaya hidup dan akhirnya menjadi konflik sosial. Itu gentrifikasi. Upaya pelestarian tanah oleh TLT, Tao Land Trust, itu membantu masyarakat lokal untuk mempertahankan kepemilikan tanah keluarga dengan cara mengelola lahan dan konservasi. Adanya ancaman terhadap kedaulatan pangan juga terlihat menurun karena menurunnya kedaulatan pangan lokal yang terkait erat dengan identitas dan warisan budaya masyarakat juga memicu protes dari masyarakat setempat. Mereka menolak ancaman terhadap akses air dan lahan serta ancaman dari rekayasa genetika. Nah, kemudian ada deklarasi kedaulatan benih. Jadi, beberapa petani kecil juga mencetuskan deklarasi kedaulatan benih sebagai upaya mempertahankan hak atas tanaman dan tanah dari ancaman pangan hasil rekayasa genetika. Ancaman dari pertanian industri juga terjadi di New Mexico yang mengurangi kontrol lokal atau produksi pangan, jadi mengancam mata pencaharian juga gitu dan membawa risiko kontaminasi tanaman lokal dengan organisme hasil rekayasa genetika ya atau GMO yang dapat menghancurkan keberlanjutan varietas lokal. Nah, upaya kolektif komunitas itu terjadi karena adanya organisasi lokal seperti asosiasi petani pribumi tradisional, kemudian adanya komunitas Pueblo yang bersatu memperjuangkan hak atas tanah dan air untuk mempertahankan tradisi pertanian lokal dan mencegah dampak negatif dari pertanian industri. Bagaimana dengan simbol politik dari pilihan makanan lokal? Makanan yang ditanam dan diproduksi secara lokal itu menjadi simbol kedaulatan dan perlawanan masyarakat dalam mempertahankan hak atas air, tanah, dan juga lahan, serta melindungi tradisi pertanian dari ancaman eksternal. Nah, ini monografinya ya. Hingga menjelang Perang Dunia Kedua, sebagian besar daerah pedesaan di utara New Mexico itu mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Petani asli dan Hispano itu menanam serta berternak sebagian besar yang mereka konsumsi. Jadi adanya di wilayah varietas gandum yang tertahan hidup hingga sekarang ya meskipun hanya di lahan kecil gitu dari petani Hispano yang tersisa, sayangnya menanam gandum taus merah itu lebih menjadi hobi daripada praktik yang berkelanjutannya gitu karena penggilingan terdekat ternyata berjarak hampir 500 mil ya. Para orang tua juga mengenang masa lalu juga ketika kota kecil Cuesta di utara New Mexico memiliki penggilingan sendiri. Dalam keadaan yang mirip dengan memori kolektif itu, peternak skala kecil yang masih beternak domba, kemudian kambing dan sapi mengalami penurunan karena sulitnya mendapatkan inspeksi dari USDA ya, kemudian pemotongan susah itu dan pengemasan daging mereka juga kebingungan gitu ya. Nah, ketika para petani dan ternak mereka perlahan menghilang, varietas ternak yang ada juga ikut menghilang. Padahal jenis-jenis ini memiliki ketahanan genetik terhadap hama, parasit, dan penyakit yang kini kian banyak mengancam pertanian modern. Mempertahankan jenis ternak yang ada di wilayah utara New Mexico itu memungkinkan para petani bebas dari ketergantungan bahan kimia. Disinilah TCEDC memperkenalkan Matanza Mobile. Ini bukan tempat untuk vegetarian. Untungnya, aku seorang omnivora. Ada Terry, Patty, dan pengemudi baru Matanza ini membawaku keluar kantor TCEDC, di mana unit penyembelihan
beroda 18 berada. Ban-ban kendaraan ini terbenam sebagian dalam sisa-sisa badai salju terbaru di New Mexico Utara yang menyisakan lumpur yang tebal. Dengan senyum lebar dan semangat tinggi, mereka seolah-olah memperkenalkan bayi baru. Optimisme dan semangat mereka juga terasa menular. Pengemudi unit mobile ini juga bersemangat saat ia membuka pintu besar di bagian belakang trailer. Nah, unit tersebut dilengkapi dengan wastafel baja tahan karat dan peralatan lain yang sulit aku bedakan kegunaannya, serta kait-kait daging besar yang menggantung dari langit-langit. Aku segera membayangkan bangkai-bangkai hewan tergantung di langit-langit. Ada pintu samping menuju bagian belakang tempat limbah didorong keluar. Aku merasa sama bersemangatnya dengan TC/EDC seperti mereka. Unit ini mempresentasikan dalam konteks pertanian dan budaya. Jadi semacam kebangkitan di komunitas tersebut. Nah, pertanian skala kecil di New Mexico juga menunjukkan karakteristik pertanian di wilayah itu. Karena keterbatasan geografis, historis, dan budaya, ladang-ladang kecil yang terpencil di lembah yang subur dan menyempit telah ada selama hampir 400 tahun. Selain itu, kawanan kecil domba, kambing, dan sapi itu digembalakan di lereng gunung yang dikelola bersama, dan di sepanjang sungai hijau, jenis pertanian ini berkembang lama gitu karena alasan geografis dan budaya yang sama, serta adanya pasar yang menopangnya gitu. Namun, adanya gentrifikasi telah mengubah ekonomi lokal dan mengancam daya tahan yang telah lama mempertahankan keindahan land of enhancement. Nah, nilai tanah, kemudian privatisasi, serta regulasi penggunaan tanah dari Biro Manajemen Tanah ya dan Dinas Kehutanan juga mendorong minat pada pertanian lokal menurun, sebagian besar karena orang-orang tidak lagi mampu melakukannya. Ernie Atencio memahami dampak penurunan pertanian tradisional lokal dengan sangat mendalam. Dia adalah direktur TLT atau Tau Land Trust. Organisasi kecil ini bekerja keras untuk menghentikan hilangnya lahan pertanian lokal skala kecil, dan orang-orang yang mengelolanya. TLT itu melaksanakan tugas besar dengan membantu keluarga Hispano dan penduduk asli untuk mengatur pengalihan hak tanah ya dan perjanjian konservasi yang memungkinkan pemilik tanah itu merasa tenang untuk mewariskan kepemilikan tanahnya atau tanah keluarga tanpa takut generasi berikutnya harus menjual tanah tersebut karena pajak yang meningkat. Ernie membawaku mengelilingi daerah utara dan timur Taos dengan mobil Subarunya yang jelas sudah menempuh ratusan mil di jalan-jalan berbatu dan berdebu di New Mexico. Kami sedang dalam tur untuk melihat beberapa pekerjaan yang dilakukan TLT. Lanskap di luar Taos atau Tau itu adalah ujung selatan sebuah cekungan antara pegunungan yang dimulai dari utara di Colorado. Taos sendiri itu berada di ketinggian sekitar 8.000 kaki di atas permukaan laut. Di bagian timur, lantai cekungan berbatasan dengan pegunungan Sangre de Cristo. Dan di sebelah barat ada tanah landai yang hanya terpotong oleh jurang Rio Grande. Sebagian besar tanah digunakan untuk penggembalaan, tetapi di dekat Taos dan desa-desa kecil seperti Arroyo Seco, Arroyo Hondo, dan Pilar itu terdapat padang rumput yang sebagian besar ditanami alfa ya atau alfalfa dan dipisahkan oleh pagar kawat tua yang ditopang oleh tiang juniper yang lebih tua. Ya, alfalfa itu tanaman legum ya yang punya gizi tinggi yang sering digunakan sebagai pakan ya. Jadi bukan gizi kalau pakan, tapi nutrisi ya. Pakan ternak soalnya karena kaya akan protein, vitamin dan mineral. Nama latinnya itu adalah Medicago sativa. Kalau juniper itu adalah tanaman semak ya atau pohon kecil, daunnya itu kayak jarum, menghasilkan buah-buah beri kecil yang digunakan sebagai obat ya atau bahasa latinnya itu adalah juniperus. Kalau di Indonesia itu ya karena ini impor ya jadi sebutannya rempah juniper. Nah, Ernie tampaknya mengenal pemilik dan sejarah setiap bidang tanah. Dia menunjukkan gimana letak acequias di tepi ladang mereka
Dia menceritakan kisah-kisah keluarga yang terpaksa berhenti menanam tanaman pangan, menggantinya dengan alfalfa untuk ternak, tetapi masih berhasil menanam apel warisan. Cerita-cerita ini tidak hanya berasal dari pekerjaannya, tetapi juga karena sejarah keluarganya sendiri yang tertanam di lanskap ini. Ketika dia berbicara tentang cabai merah New Mexico Utara, suaranya mencerminkan identitas orang-orang yang hidup dari tanah ini dan makanan yang bisa dihasilkannya. Bagi orang-orang seperti Ernie, Miguel ya, atau ini nama aslinya itu adalah Miguel Santisvetan, Juan Esteban Arellano ya, Clayton Brasco, kemudian ada Emilio Balance dan Paula Garcia. Itu adalah hal yang alami untuk memprotes dan bertindak ketika kedaulatan pangan mereka terancam. Nah, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang merupakan peneliti dari komunitas adat dan petani di Amerika ya, jadi khususnya di New Mexico. Mereka itu berperan penting dalam pelestarian praktik pertanian tradisional, irigasi kuno, dan konservasi benih, serta menjaga keberlanjutan budaya serta pangan lokalnya ya. Nah, ini bukan hanya tentang makanan. Makanan yang sampai ke meja adalah produk akhir dari sebuah proses yang saat ini terancam. Nah, dalam kasus ini, makanan dan pilihan makanan juga telah menjadi simbol politik, mencerminkan perjuangan untuk penentuan nasib sendiri di tempat-tempat seperti New Mexico. Makan semangkuk pozole yang dibuat dari jagung, daging domba, dan cabai yang ditanam secara lokal setara dengan pergi ke legislatif negara bagian untuk menuntut hak air yang adil. Ini karena ketika seseorang menanam sendiri bahan-bahan untuk pozole atau membeli makanan dari seseorang yang melakukannya, mereka mendukung proses yang tahan banting yang bertujuan mencapai kedaulatan. Melalui perjuangan untuk hak air, akses ke tanah pengembalaan yang dikelola bersama, pengakuan atas hibah tanah historis, perlindungan dari pembangunan yang berlebihan dan pembatasan makanan GMO, intensitas ancaman terhadap mata pencaharian, kemudian adanya tradisi berbasis tanah dan vitalitas budaya masyarakat adat kian meningkat. Sebagai tindakan protes, beberapa petani skala kecil itu mengadakan pertemuan di Pueblo dan menghasilkan adanya deklarasi kedaulatan benih. Organisasi lokal seperti Asosiasi Petani Asli Tradisional Amerika, adanya Asosiasi Lembah Tao ya, dan komunitas Pueblo setempat juga telah memperjuangkan hak tanah dan air selama beberapa dekade. Adanya industrialisasi pertanian telah membawa ancaman organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO. Polen dari GMO cabai itu dapat tertiup angin menyentuh tanaman cabai milik Miguel ya, melakukan penyerbukan silang gitu, dan akhirnya merusak warisan tanaman cabai tersebut dan tanaman orang lain. Jadi polen itu serbuk halus. Jadi kalau misalkan dalam etnobotani, kemudian dalam antropologi ekologi, nanti belajar tuh struktur dari teknologi pertanian ya, kemudian lanskap teknologi pangan dan industrialisasi pangan. Jadi kalau misalkan nemu polen dalam bahasan GMO, polen itu terbuat dari serbuk halus yang dihasilkan oleh benang sari tanaman, mengandung gamet jantan untuk fertilisasi. Ya, wah ini harus kembali lagi ke bioantropologi dong. Polen itu dihasilkan oleh banyak jenis tanaman gitu, termasuk bunga-bungaan seperti bunga mawar ya secara umumnya. Kemudian ada bunga matahari, ada bunga lili ya, ada dandelion kalau misalkan di Eropa, Amerika. Tanaman lainnya juga punya, kayak misalkan polen di jagung, di padi juga, bahkan Indonesia ya. Di Indonesia di padi juga ada polen. Ya, kalau di Meksiko sendiri, polen itu banyak dihasilkan oleh tanaman berbunga yang umum di daerah tersebut seperti chiltepin ya, cabai kecil yang pedas. Kemudian ada moringa, ya moringa itu bahasa Spanyolnya guaje ya, dan ada bahasa-bahasa lokal lainnya kayak pohon jagung itu nixtamal. Nah, polen ini juga digunakan dalam beberapa tradisi kuliner dan obat-obatan. Tanaman seperti bunga matahari dan sorghum juga menghasilkan polen yang bisa ditemukan di daerah pedesaan yang lebih luas di Meksiko. Jadi ya di Meksiko juga ada sorghum ya. Namun gerakan telah dimulai
di New Mexico dan menyebar. Asosiasi New Mexico dan Asosiasi Petani Asli Tradisional Amerika itu bergabung untuk mengadopsi deklarasi. Waktu itu tanggalnya 11 Maret tahun 2006, garis-garis pembuka itu menyatakan tema umum gerakan gitu untuk terus menghidupkan kembali dan melindungi benih, kemudian tanaman, buah-buahan warisan, hewan liar ya, tradisi dan pengetahuan asli komunitas berbasis tanah dan Acekwaya di New Mexico juga guna mempertahankan integritas budaya kami gitu dan melawan sistem pangan global ya yang dapat merusak hidup, kemudian mengganggu kebebasan dan budaya kami melalui produksi pangan yang tidak sesuai dan rekayasa genetika yang merusak. Nah, antropolog ini juga mengkategorisasikan berbagai masalah gitu ya dalam fenomena yang dihadapinya selama fieldwork ya atau turun lapang. Dimulai dari kegagalan tanaman GMO itu ternyata dalam mengatasi kelaparan, meskipun jumlah pangan itu dari hasil rekayasa genetika bisa meningkat, tapi jumlah orang yang kelaparan atau tidur dalam kondisi lapar tetap bertambah. Hasil pangan dari negara-negara berkembang juga seringkali langsung dikirim ke negara maju gitu. Jadi menambah ketidakadilan distribusi pangan ya. Wah, sepertinya ini vibe-nya sama ya kayak di Indonesia gitu. Jadi kayak memberikan makan yang terbaik itu untuk orang luar gitu, untuk negara lain. Ini juga terjadi nih di sini ya. Nah, kemudian ketergantungan pada pupuk berbasis minyak bumi. Pupuk berbasis minyak bumi itu yang penting bagi sistem pangan global itu merusak ekosistem dan kini terancam oleh kenaikan harga minyak mentah. Penurunan ketahanan pangan lokal menurun seiring dengan hilangnya lahan pertanian lokal gitu. Jadi jangan menyalahkan kenapa ya pangan lokal itu nggak ada, ya itu lahannya hilang gitu. Bangkrutnya pertanian keluarga dan penerapan benih serta pupuk GMO. Nah, perubahan budaya dalam konsumsi makanan tradisional juga rusak, luntur ya. Karena budaya dan pola makan masyarakat itu berubah karena tekanan eksternal dan ekonomi. Makanan tradisional itu menjadi lebih langka dan diet tinggi lemak dan gula itu semakin dominan ya. Masalah lain juga terlihat dari pengaruh perubahan sosial terhadap kesehatan keluarga. Jadi generasi muda dalam keluarga itu mengalami masalah kesehatan seperti obesitas. Itu kan mencerminkan ketergantungan ya pada makanan cepat saji dan makanan olahan. Nah, respon sosial terhadap penyakit kronis juga tidak begitu peduli ya. Banyak orang dalam komunitas tertentu merasa pasrah gitu menerima penyakit seperti diabetes ya, yang dihubungkan dengan keturunan. Apa-apa, wah itu turunan, padahal pola makan gitu yang tidak sehat. Nah, itu juga terekam oleh antropolog ini gitu. Kenapa jadi nyalahin makanan? Itu pola makannya nggak sesuai gitu. Dan dari pola makan itu kan dilihat dari isi piringnya, dari supply chains-nya atau rantai pasok pangannya. Ternyata dari mulai hulunya juga sudah rusak gitu ya. Pantes ketika sampai di isi piring atau isi mangkuk ya, kalau orang-orang Meksiko kan sering pakai mangkuk ya, itu sudah rusak ya. Jadi ya berisiko ketika dinikmati atau dikonsumsi. Nah, ini juga merubah perubahan simbolis pada makanan tradisional. Jadi makanan seperti tortilla jagung yang dulunya biasa dikonsumsi sehari-hari, kini berubah menjadi simbol budaya yang jarang dikonsumsi dan sering digantikan oleh makanan yang lebih mudah dan murah. Jadinya ketika merindukan tortilla itu kan harus lama ya dibuatnya gitu, harus jadi mahal. Padahal itu dulunya dikonsumsi sehari-hari. Nah, dampak urbanisasi juga pada keterkaitan dengan lahan ya. Perubahan dalam cara masyarakat itu memperoleh makanan mengurangi keterkaitan mereka dengan lingkungan lokal karena kebanyakan bahan pangan kini berasal dari jarak yang jauh gitu, harus dikirim lah. Dulu kan ketika pangannya
tersedia dari pertanian keluarga ya, seperti keluarga antropolog ini kan makan apapun tinggal ke kebun ya, kebun depan, kebun samping, kebun belakang gitu, bahkan kebun sekitar, kebun tetangga, kebun yang agak jauh, kebun umum. Nah, jadinya akses pangannya mudah. Sekarang makanan itu harus dikirim dari kota lain, dari negara lain ya, hanya untuk melengkapi isi piring ya. Bayangkan itu distribusi pangan yang dihilangkan dari budaya. Nah, hilangnya tanggung jawab terhadap lahan. Jadi, di sini terlihat adanya ketergantungan pada makanan yang dihasilkan dari tempat lain juga menghilangkan tanggung jawab dan keterhubungan masyarakat ya terhadap lingkungan atau lahan yang mereka tinggali. Monografinya nih. Peneliti semakin menyadari bahwa janji dari tanaman GMO belum terpenuhi. Saat ini, lebih banyak orang yang kelaparan atau tidur dalam kondisi lapar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Meskipun jumlah makanan hasil rekayasa genetika dan bisnis agrikultur skala besar yang disubsidi oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah meningkat, tetap saja makanan yang ditanam di halaman belakang orang-orang yang kelaparan di negara-negara dunia ketiga langsung dikirimkan ke toko-toko bahan makanan whole foods ya, di lingkungan orang Amerika dan Eropa gitu yang mampu membayar biaya pengiriman yang semakin mahal. Namun kenaikan harga minyak membuat beberapa gerai Costco itu membatasi jumlah kantong yang dapat dibeli oleh pelanggan dari toko. Secara ekologis, sistem ini tidak masuk akal. Ya, sekilas tentang whole foods ya. Whole foods itu makanan kalau dalam antropologi pangan ya, atau ilmu bahan pangan. Karena saya belajar ilmu bahan pangan dasar dan lanjut, jadi mendefinisikan whole foods itu merupakan makanan alami yang tidak diproses atau prosesnya itu sedikit lah atau pendek, seperti buah ya, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan atau serealia. Sedangkan GMO sendiri itu organisme yang dimodifikasi secara genetik atau rekayasa genetika yang melibatkan organisme termasuk tanaman ya, hewan juga bisa gitu. Tetapi materi genetiknya itu diubah dengan cara tidak terjadi secara alami gitu melalui perkawinan atau biasanya kan kalau melibatkan organisme ada rekombinasi alami ya. Nah, itu belajar lagi ya di antropologi biologi. Nah, GMO itu biasanya diciptakan untuk meningkatkan kalau di manusia tuh sifat ya, tapi kalau dalam tanaman itu ya bisalah kita pakai istilah sifat ya. Nanti kerabat carilah ya istilahnya apa yang benar. Nah, meningkatkan sifat-sifat tertentu gitu seperti ketahanan terhadap hama, kemudian penyakit ya atau kondisi lingkungan. Nah, untuk memperbaiki profil nilai gizi suatu pangan yang diambil dari pangan-pangan yang penuh dengan nutrisi gitu ya. Jadi gizi itu untuk manusia istilahnya, kalau nutrisi itu untuk pakan ya, untuk tanaman ya gitu. Karena beda, kalau gizi itu bahasa Inggrisnya nutritions, kalau nutrisi itu nutrien ya. Jadi jangan kebalik-balik nih. Pangan yang bernutrisi, tidak. Pangan yang bergizi ya kalau untuk manusia. Pakan yang bernutrisi, nah gitu ya. Gitu. Kan begitulah seperti mengidentifikasi kembali di terminologi ya. Nah, tanaman yang dimodifikasi secara genetik yang umum biasanya ya dalam komoditas pangan dunia itu ada kedelai, ada jagung gitu, ada kapas ya, kapas sih di luar konteks pangan gitu, tapi ya ketika berbicara GMO, kapas juga sering dijadikan objek ya untuk GMO. Namun keberadaan GMO semakin kesini bukannya menambah keuntungan ya malah kontroversial gitu dengan kekhawatiran mengenai dampak lingkungannya kan ya, karena ya ternyata berdampak untuk risiko kesehatan gitu dan implikasi etis ya. Ya meskipun GMO itu digunakan secara luas dalam pertanian terutama di negara-negara Amerika Serikat ya, Kanada, Brazil itu GMO itu sering
ditemukan di praktik-praktik pertanian. GMO dan bisnis agrikultur skala besar menurunkan produktivitas tanah akibat penggunaan pupuk yang berbasis Monsanto gitu, yang menguras mikroorganisme dari tanah gitu yang sebelumnya subur. Jadi banyak tanaman GMO yang ternyata dirancang untuk melepaskan racun bagi hama tertentu ya, yang malah dapat mengurangi hasil panen. Sayangnya racun ini juga cenderung merusak serangga penyerbuk gitu dan serangga lain yang bermanfaat bagi kesehatan ekosistem yang berbatasan dengan lahan pertanian gitu. Makanya tadi ada yang ngamuk ya, GMO tuh gara-gara pakai benih GMO jadi merusak ke tanaman lain. Nah, pencarian kita akan lebih banyak makanan gitu justru berakibat menurunkan apa yang dapat dihasilkan oleh tanah. Pupuk berbasis minyak bumi juga ternyata merusak tanah ya lama-kelamaan. Merusak tumbuhan lokal, mengganggu stabilitas hewan, serangga juga jadi nggak mau berkumpul. Kan itu secara alami ya, tapi ketika ada GMO ya dia juga menghindar gitu ya. Terlebih yang digunakan itu adalah minyak tadi ya. Nah, kemudian kan hal tersebut juga merembes ke dalam tabel air gitu dan kini terancam oleh kenaikan harga minyak mentah. Siklus pangan kita sangat bergantung pada pupuk ini sehingga tanpa mereka para petani akan kebingungan lagi gitu menghadapi peningkatan permintaan makanan gitu. Ini gimana sih? Udah diajarin teknologi dan inovasi malah jadi ketergantungan karena itu kebutuhannya itu harus selalu ada ya. Beda sama pertanian tradisional kan itu tahan hama ya, terus ada cara-cara tertentu yang nggak bisa dijawab oleh inovasi teknologi pertanian gitu. Jadi ketahanan pangan itu menurun setiap kali lahan pertanian lokal dijual untuk pembangunan perumahan ya, kemudian setiap kali petani keluarga bangkrut dan setiap kali para petani harus mulai menggunakan benih dan pupuk terkait GMO. Nah, kemudian perubahan budaya itu tidak dapat dihindari dalam masyarakat manapun. Faktanya, perubahan yang seharusnya termasuk dalam definisi budaya gitu. Budaya juga selalu berubah kan seiring komunitas dan populasi itu beradaptasi dan bergeser akibat pengaruh internal dan eksternal. Secara umum, perubahan spesifik itu tidak perlu dinilai secara terpolarisasi gitu. Apakah baik atau buruk bagi komunitas atau budaya. Oh ya, ini karena untuk publik ya. Jadi maksudnya terpolarisasi budaya itu terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok. Jadi ada yang kelompok masyarakat yang punya nilai, kemudian ada yang punya pandangan lain atau gagasan atau bahkan punya praktik budaya yang saling berlawanan. Ya kan gitu ya, itu polarisasi. Nah, polarisasi ini disebabkan oleh perbedaan berbagai hal, dimulai dari perbedaan agama, perbedaan ideologi. Siapa bilang masyarakat tidak punya ideologi? Punya, cuman nggak kelihatan ya. Tapi terasa dampaknya. Nanti kalau misalkan udah konflik sosial ya atau konflik publik ya, biasanya terlihat gitu. Oh, ini masyarakat yang punya ideologi tertentu, pemahaman ya atau isme-isme gitu. Nanti terlihat ketika ada masalah biasanya atau problema sosial. Kemudian ada yang kelompok maksud saya disebabkan oleh ekonomi gitu, kemudian merembet ke sosial ya permasalahannya itu. Nah, sering diperkuat oleh media dan juga politik ya atau ya kondisi politik yang sedang ada gitu. Jadi ya campur aduk ya. Jadi terpolarisasi. Akibatnya tercipta ketegangan sosial gitu yang dapat memicu konflik ya atau kesenjangan antar kelompok. Nah, perubahan ini hanyalah bagian dari dinamika masyarakat. Namun, akan lebih sulit diterima ketika perubahan tersebut tercermin pada individu yang kita kenal sejak kecil gitu. Sebelumnya disebutkan dalam bahasan-bahasan monografi ya, bahwa keluarga antropolog ini gitu sering makan makanan tradisional kan, ya kan raramuri ini antropolognya gitu. Nah, antropolog ini merayakannya dalam pertemuan keluarga dan pada hari-hari besar. Monografinya ya, karena kami berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, banyak dari makanan ini menjadi bagian dari makanan sehari-hari kami. Sebagian besar, aku tidak terlalu memikirkan makanan ini selain dari fakta bahwa mereka
makanannya enak gitu, dan aku tidak sabar menunggu nenekku membuat beberapa makanan dari kayu manis gitu. Jadi sebutannya itu adalah biskuit ya, dalam bahasa umumnya gitu. Tapi dia mendefinisikannya dengan bahasa Raramuri itu biscoquitos. Biscoquitos kayu manis gitu ya, atau pamanku membuat menudo. Aku tahu makanan kami berbeda dari yang dimakan oleh anak-anak non-pribumi di sekolah. Itu juga menjadi kejutan khusus saat kami bisa pergi ke restoran cepat saji atau bahkan ke restoran Cina. Menudo itu sup tradisional Meksiko yang dibuat dari babat sapi, dimasak dengan cabai merah dan rempah. Biasanya disajikan dan dinikmati selagi hangat. Itu lebih nikmat. Dampak dari perubahan menghantamku dalam depresi singkat ketika aku menghadiri sebuah pertemuan keluarga. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak anggota keluarga besar yang sudah lama tidak kutemui. Banyak di antara mereka yang tidak kutemui selama lebih dari 20 tahun. Waktu yang kuhabiskan jauh dari bagian keluarga ini terasa nyata karena aku harus terus-menerus bertanya pada ibuku dan salah satu bibi terdekatku tentang siapa yang kutemui sepanjang sore itu. Aku tidak percaya ketika diberitahu bahwa salah satu dari banyak anggota keluarga yang kini gemuk pernah kuanggap menarik saat aku muda dulu. Aku sudah menjadikan obesitas dan kesenjangan kesehatan terkait nilai gizi sebagai bagian dari karir akademiku, tetapi tidak pernah memandang keluargaku sendiri sebagai contoh. Ternyata keluargaku juga obesitas. Ketika David Kozak melakukan studi psikologis terhadap orang-orang Indian Pima yang menderita diabetes atau diabetes di reservasi Sungai Gila di selatan Phoenix, dia melaporkan bahwa orang-orang itu menyadari penyakit mereka dan sampai tingkat tertentu memiliki pengetahuan dan bahkan akses terhadap literatur dan program pendidikan yang dapat membantu mencegah penyakit tersebut. Namun, data wawancara David Kozak terus mengungkap bahwa banyak responden yang merasa pasrah untuk mengidap diabetes. Studi kasusnya, mereka menganggap karena mereka adalah orang Pima dan begitu banyak dari populasi Pima, jadi hampir 50% orang dewasa di atas usia 35 tahun pada saat studi dilakukan itu menderita dan meninggal karena diabetes. Mereka sedikit dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Aku tidak bertanya-tanya apakah banyak dari sepupu, paman, dan bibiku membuat asumsi serupa ya. Pada pertemuan keluarga, makanan tradisional, maksudnya pada tradisi atau pertemuan keluarga, makanan tradisional pun muncul. Jadi begitu ada tamale, ada di meja, nah pesta pun resmi dimulai. Kami menikmati karena asada, dan air liur kami menetes melihat tortilla jagung segar yang baru dibuat. Seolah-olah tidak ada yang lagi makan makanan ini. Di masyarakat manapun, ketika sesuatu menjadi langka namun tetap menjadi bagian penting dari budaya, ia mencapai status ikonik. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lain selain tujuan aslinya. Dalam hal ini, tortilla jagung yang dulu dikonsumsi setiap hari hampir di setiap makan telah menjadi pengingat tentang identitas kami sebagai orang Indian dan Meksiko. Tortilla gandum lebih mudah didapat dan tahan lebih lama di lemari es. Kue manis dan sereal tinggi gula telah menggantikan tortilla jagung dan kacang untuk sarapan. Burrito kacang di kotak makan siang digantikan dengan hamburger dan kentang goreng. Dan makanan yang dimasak di rumah bersama keluarga telah dipecah di antara latihan sepak bola, kelas tari, dan acara realitas TV. Keterkaitan masyarakat dengan pertanian atau pengelolaan lanskap kini terbatas pada pemeliharaan kebun kecil keluarga dan upaya menjaga kota agar tidak menebang pohon kaktus di lapangan kosong di sisi lain pagar. Dalam satu generasi, kelompok orang yang sebelumnya merupakan bagian dari populasi yang lebih besar dan terhubung dengan pengelolaan lanskap, kini menjadi segmen kecil dari populasi besar yang sebagian besar makanannya berasal dari 1.500 mil jauhnya.
mengonsumsi diet tinggi lemak dan gula, menderita obesitas, sekarat akibat apa yang dimakan, dan kehilangan ketertarikan dengan tempat tinggal. Kami tidak lagi memakan lanskap kami sendiri, tetapi lanskap milik orang lain. Tanggung jawab dan perlindungan terhadap lahan orang lain tidak lagi diperlukan. Nah, jadi apa yang bisa dipelajari dari kisah ini ya, yang ditulis oleh antropolog? Lesson learned untuk Indonesia itu pada sistem pangan masa kini itu apa? Seiring dengan perkembangan zaman, makanan tradisional itu semakin terpinggirkan dan digantikan oleh makanan yang lebih praktis dan cepat saji. Ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan ketergantungan pada produk pangan yang tidak sehat. Ketahanan pangan dan ekologi juga. Sistem pangan yang mengandalkan bahan-bahan yang diproduksi secara massal dan bergantung pada teknologi seperti GMO, genetically modified organisms, itu mengabaikan keberlanjutan ekosistem lokal. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas tanah dan kerusakan lingkungan. Jadi ketika bertani, ya wajar jadi mahal. Beli pupuknya, beli airnya, beli stabilizer, beli apa lagi banyak ya, itu untuk mengurus satu tumbuhan gitu. Nah, kemudian kesehatan komunitas. Masyarakat yang dulunya mengandalkan makanan lokal yang kaya akan gizi, kini banyak yang terpapar masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes ya, akibat pola makan yang tidak seimbang. Itu disajikan oleh kebudayaan baru gitu, yang katanya modern, yang katanya praktis gitu, tapi berdampak ya. Kemudian kehilangan koneksi dengan tanah. Transformasi masyarakat dari pengelolaan lahan pertanian menjadi konsumsi pangan yang berasal dari luar wilayah mereka menunjukkan hilangnya koneksi langsung dengan sumber pangan dan tempat tinggal mereka. Nah, kemudian tantangan dan masalah di Indonesia itu apa? Banyak pergeseran pola makan tradisional. Jadi ya banyak makanan tradisional yang terabaikan dan digantikan dengan makanan cepat saji dan dapat mengurangi keberagaman pangan lokal dan memburuk ya untuk masalah kesehatan masyarakatnya gitu. Nah, kisah ini juga menjadikan pelajaran ya untuk sistem pangan Indonesia, bahwa sistem pangan yang bergantung pada produk impor dan makanan olahan yang mengurangi keberagaman pangan yang kaya nilai gizi lokal gitu ya, dari pangan lokal atau bahkan dari pangan-pangan etnis. Nah, penggunaan GMO dan pupuk kimia dalam pertanian juga kalau berlebihan dan keseringan itu ternyata merusak tanah dan ekosistem. Dan di Indonesia kan ya sekarang banyak sekali tuh industrialisasi di bidang pupuk gitu. Nah, kemudian di bidang rekayasa genetika juga ya sudah diterapkan di berbagai pertanian atau jenis-jenisnya. Nah, mengurangi ketahanan pangan jangka panjang, hal ini juga akan berdampak lebih serius ya terhadap generasi-generasi yang akan bertani di masa depan gitu. Kemudian kehilangan pengetahuan lokal adalah hal termahal dari warisan budaya, karena pengetahuan lokal tentang pertanian itu mengakibatkan masyarakat akan jauh lebih mengerti dan lebih dekat dengan alam gitu. Namun ketika kehilangan pengetahuan lokal tentang pertanian, itu juga mengakibatkan masyarakat terpisah dari potensi sumber daya alam mereka ya. Adanya alih fungsi lahan juga berpengaruh besar gitu. Kemudian ketergantungan pada pangan impor dapat memicu krisis pangan yang sebenarnya gitu akibat gangguan pasokan global. Jadinya nanti ketergantungan. Nah, globalisasi itu mendorong pola makan yang mengutamakan makanan cepat saji. Diingat lagi ya, untuk sistem pangan Indonesia nih, terlebih untuk para stakeholder-nya, para pejabatnya gitu ya, para politisi gitu. Anda harus mengerti tentang food studies ya, atau ilmu pangan. Globalisasi mendorong pola makan yang mengutamakan makanan cepat saji. Sekali lagi biar ingat, globalisasi mendorong pola makan yang mengutamakan makanan cepat saji. Kemudian globalisasi juga meningkatkan prevalensi obesitas dan penyakit terkait. Ini antropolog yang nulis gitu dari kasusnya di negara mereka gitu. Bahkan dari kisah budaya personalnya juga yang sangat relevan dengan kondisinya
yang terhantam oleh modernisme dan kehilangan hal-hal yang dulu bisa dinikmati secara gratis dan mudah bahkan murah. Nah, krisis ekonomi membuat akses pangan bergizi semakin sulit gitu karena masyarakat kehilangan keterhubungan dengan sumber pangan lokal dan pertanian berkelanjutan. Kisah ini akhirnya selesai ya dibahas dan kisah ini ditulis oleh antropolog Enric Salmon. Salmon telah menerbitkan beberapa artikel dan beberapa bahasan tentang etnobotani ya, termasuk buku monografi gitu ya namanya. Antropolog pasti akan begitu rajin menulis monografi ya dari pengalaman empiris, apalagi ini monografinya itu seperti buku diari ya atau buku catatan harian. Nah, Salmon itu sering menulis tentang kajian-kajian etnobotani masyarakat adat, pertanian, gizi, dan pengetahuan ekologi tradisional. Salmon juga sering diundang sebagai narasumber gitu di berbagai simposium. Topiknya itu pasti aja tentang ketahanan pangan ya, ketahanan sosial, solusi masyarakat adat terhadap perubahan iklim, etnobiologi masyarakat adat Amerika Utara, etnobotani di wilayah barat daya besar di bagian Meksiko, kemudian tanaman beracun yang menyembuhkan, kawasan biokultural yang beragam sebagai tempat perlindungan, harapan, dan ketahanan, serta bahasa dan perpustakaan atau kamusnya pengetahuan ekologi masyarakat adat. Kisah cerita suku Indian Amerika tentang makanan, identitas, dan ketahanan menjelaskan bagaimana orang mengonsumsi makanan dan sumber daya langsung dari lingkungan lokal mereka, yang mencerminkan hubungan mereka dengan tanah. Ini menyoroti praktik berkelanjutan di mana makanan ditanam atau dipanen dari ekosistem sekitar. Seringkali terlihat erat dengan identitas budaya dan keseimbangan ekologi. Sebaliknya, ini juga bisa menjadi kritik terhadap praktik yang merusak atau yang mengabaikan hubungan dengan lanskap lokal, seperti ketergantungan pada makanan impor dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya dengan tema yang berbeda.